Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majelis kita pagi ini dengan doa ya, dengan suratul Fatihah dan doa sebagaimana kita biasanya bermajelis Al-Qur'an di hari-hari biasanya ya. Oke, khusyu'an, doaan, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, kami semua yang hadir di majlis ini khususnya yang menyalakan kamera dan yang tidak menyalakan kamera semoga bertobat. Dimudahkan untuk tobat ya, untuk dinyalakan kameranya. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau menolong kami, agar kami senantiasa dapat mengingatmu, kemudian mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kelas 8 yang hari ini ditakdirkan oleh Allah tidak ikut ANBK ya. Oke, terima kasih Mas Widi, nyalakan kamera. Oh, pakai kopiah ya, Masya Allah, pakai songkok, alhamdulillah, ganteng. Oke, sudah 2 ya, kalau di layar saya sudah 2 yang menyalakan kamera, alhamdulillah. Dari 24, baru 2 yang nyala kameranya. Ayo dinyalakan kameranya. Saya tidak menggigit ya. Oke, Nasya Sakinah sudah menyalakan kamera, alhamdulillah. Insya Allah aman. Nah, Mas Abu Bakar juga sudah menyalakan kamera, alhamdulillah. Berangsur-angsur makin banyak yang menyalakan kamera. Terima kasih, jazakumullah khairan. Baik, alhamdulillah, anak-anak sekalian, kelas 8, baik yang Ivan maupun yang Akhwat, yang hari ini tidak mengikuti ANBK, hari ini alhamdulillah Ustaz Hidayat ditunjuk untuk mengisi materi tentang motivasi Al-Quran, dan kurang lebih satu babak ya. Kalau sepak bola satu babak ya, kurang lebih 45 menit ke depan kita bersama akan sharing perihal Al-Quran ya, perihal motivasi Al-Quran. Dan harapan saya ini lebih ke lebih ke sharing sebenarnya, lebih ke sharing, karena sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini juga adalah sebuah nasihat yang tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk saya. Saya pernah sampaikan ini ketika di momen upacara ya, pekan yang lalu. Insya Allah hari ini beberapa materi yang saya sampaikan ketika upacara kemarin akan saya ulang, karena ketika upacara bendera yang lalu itu ada sedikit kendala teknis ya dengan mikrofonnya. Jadi kemungkinan bisa jadi yang kalian simak, mungkin yang bagi yang menyimak ya, yang kalian simak bisa jadi nggak kurang utuh gitu ya.
kurang utuh karena saya sempat tanya ke beberapa ustadz-ustadzah yang berdiri mengikuti upacara itu, saya tanya ada beberapa yang kadang kedengaran kadang tidak ustadz ya, seperti itu ya, karena ada kendala teknis kemarin ya, sedikit kendala teknis. Semoga ke depan nanti sound system kita makin baik ya, makin enak lah ya, supaya pesannya nyampe ya, pesannya nyampe, karena pesan itu nyampe kan didukung juga oleh media ya, nggak hanya sekedar orang yang menyampaikan pesan itu, tapi juga butuh teknologi ya, butuh media penyampainya, seperti itu. Semoga salawat dan salam terlimpahkan juga kepada teladan kita yang menerima risalah yang diturunkan Al-Quran kepada beliau lewat beliau, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, istri-istri beliau, Ummahatul Mukminin, kemudian putra dan putri beliau, serta seluruh sahabat beliau yang mengikuti jejak beliau dengan baik ya, dan semoga kita semua yang hadir di sini termasuk di antara golongan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau dengan baik sampai akhir hidup kita. Allahumma amin. Oke. Sedikit saya beri gambaran untuk kegiatan kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya perihal Al-Quran ya, perihal Al-Quran, dan ada media yang akan saya gunakan, diantaranya adalah video. Nanti ada video yang akan saya putar, nanti kita coba ambil faedah ya, ambil faedah dari video tersebut. Seperti itu ya. Oke, sudah siap? Kalau mulai butuh catatan boleh mencatat ya. Boleh mencatat. Intinya di sini kita saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Tadi saya sudah berusaha sabar ya. 30 menit menunggu kalian. Ternyata memang mungkin ada kendala teknis tadi ya, mungkin ya. Kalian kesulitan gabung, nyari jalan untuk gabung kok nggak nemu gitu mungkin ya. Tadi alhamdulillah sudah ketemu jalannya. Nggak tersesat di jalan yang salah ya. Ini di jalan yang benar, insyaallah. Allahumma amin. Baik, makin tambah yang bergabungnya ada 28. Tambah Ustadzah Galuh tadi kayaknya. Sekilas saya lihat. Selamat bergabung Ustadzah Galuh. Mohon izin memberi materi. Nanti boleh Ustadzah Galuh ikut tambahkan juga boleh, nanti Ustadzah Galuh mungkin ikut tambahkan, sharing juga boleh. Baik, video pertama sebenarnya videonya pernah saya putar ya di kelompok saya, KBMI saya, tapi semoga apa itu ini mengingatkan kembali, kemudian bisa jadi nanti ada hikmah baru yang ditemukan. Barangkali seperti itu ya. Oke. Ustadz putar dulu sebentar. Tab. Bentar ya. Sebentar. Ini harusnya berarti Oke, kendela. Ini ada suaranya apa enggak ya kalau pakai kendela ya? Kita coba ya, coba dulu ya. Suaranya keluar nggak? Oh, belum saya putar. Bentar. Suaranya keluar nggak, teman-teman? Nggak ada, Us. Nggak ada ya? Oke. Suaranya nggak ada, sebentar. Kalau terpaksa jadinya gini nanti nih. Bentar. Berarti, sebentar, saya akhiri dulu. Ini aja wis, ini nggak mau buka YouTube ini ya. Tadi pikir saya tadi supaya nggak buka YouTube. Sebentar ya. Kalau ada YouTube ada iklannya, jadi maksudnya Ustaz Jaya tadi. Ternyata kok nggak keluar soundnya ya. Sebentar ya. Oke. Ya, nih. Oke ya, sebentar sabar dulu, masih ada iklan. Nah, sudah. Kita sebentar. Maaf, mohon waktu sebentar. Bismillah. Nah, ini. Oke. Sudah nampak layarnya? Oh, ini udah, Us. Udah ya. Insya Allah kalau kelompok saya atau di 8 Aisyah mungkin pernah lihat video ini. Tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi dikit. Silakan disimak dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluar suaranya ya? Dengaran ya, kira-kira terima kasih.
كم عمرك؟ أنا 18. 18. الاسم الكريم؟ محمد ناصر الخواجة. محمد ناصر. ليش؟ محمد ناصر ايش؟ الخواجة. ما شاء الله. اي ما شاء الله. حاجة ما شاء الله. يلا بسم الله. ما شاء الله قبل شهر كملت حفظ القرآن. إيه الحمد لله. البركة، جعله الله حجة لك ونفعك بالقرآن ورفعك. ما شاء الله، وقدوة للشباب إن شاء الله، يستفيدون من همتك ونشاطك. تفضل. أقرأ إيش يعني؟ أحدد لك أنا ولا أنت بتقرأ؟ ما أعرف. ها؟ ما أعرف. تبغى أحددك ولا أنت بتختار اللي تبي؟ أنا بختار. تختار؟ خلاص، أختار. مرة أنت تختار ومرة أنا أختار. ابدأ بما تختار أنت. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدك. اقرأ من قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بارك الله فيك. وسارعوا وسارعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كمل. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك ويثبتك ويحفظك وإن شاء الله قدوة للشباب الخير والبركة. آمين. سرنا والله هالعلم الغانم والإتقان بالحفظ. زادك الله فضلا وتوفيقا وبركة. بارك الله فيك. Baik, videonya sudah selesai. Video pertama ini, insya Allah nanti ada 2 video. Ustaz sekarang ingin bertanya, ada nggak yang ingin menyampaikan kesannya atau pesan yang mungkin yang dia dapat ya, pesan yang mungkin kalian rasakan ketika menyimak video barusan sampai tuntas? Apa yang terpikirkan? Apa yang kalian pikirkan? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan, silakan. Oh, Mas Yuan ya? Mas Keren. Yuan. Kerennya kenapa Mas Yuan? Keren. Oke. Iya, semangat. Kenapa Mas Yuan? Semangat juga sampai. Ada lagi yang lain? Betul. Terima kasih Mas Yuan. Barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Ada yang sebelumnya sudah pernah lihat video ini? Barangkali? Mestinya ada ya. Karena di sini ada anak-anak KBMG saya. Pernah saya pasang videonya di LMS course saya ya. Mbak Nadine masih ingat? Apa yang terpikir Mbak Nadine? Bisa jadi ini Mbak Nadine melihat yang kedua barangkali, atau Misha mungkin, kalau ada Misha di sini. Apalagi yang terpikir tadi baru satu ya, keren. Oke. Berarti itu takjub ya. Takjub dengan apa yang dilakukan oleh Mas tadi ya, Mas siapa tadi namanya? Mas Yasir kalau nggak salah ya. Ada lagi? Halo? Suara saya terdengar? Ada lagi yang bisa menyampaikan? Nah, terima kasih Mas Abu Bakar. Mas Abu Bakar merespon lewat chat ya. Memiliki kekurangan, sebentar saya bacakan ya. Memiliki kekurangan tetapi masih bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, betul Mas Abu Bakar. Barakallahu fiik. Baik, ada 2 ya. Tadi masih diwakili oleh Ikhwan ya jawabannya. Tadi yang pertama dari Mas Yuan, keren. Kemudian Mas Abu Bakar barusan melengkapi lagi, memiliki kekurangan tetapi masih bisa menghafal Al-Qur'an. Nah, baik.
Yang akhwat ada yang mau nambahkan? Bebas ya, kalian bisa menilai bebas. Bisa kalian lihat, kalian bisa menilai dari atau mengangkat dari sisi si anaknya yang menghafal Quran tadi, atau dari sisi ulamanya tadi ya. Syekh Abdul Razak tadi boleh juga. Intinya kita coba ambil hikmah dari adegan tadi ya, dari momen tadi, momen berharga tadi itu kita coba ambil hikmahnya. Karena sebenarnya pesannya bisa buat guru, bisa buat kalian sebenarnya dari adegan tadi itu sebenarnya. Ada yang mau nambahkan? Saya berharap yang akhwat ya sekarang. Saya, Ustaz. Oke, Mbak. Ini tadi yang pakai akun di luar IP ya, Mas? Iya, Ustaz. Belum bisa akunnya. Oke, Mbak siapa? Boleh memperkenalkan diri? Nama lah paling enggak, nama panggilan. Kia, Ustaz. Oh, Mas. Mas, Mbak Kia ya? Iya, Ustaz. Apa yang mau disampaikan tadi? Kesannya apa? Saya ambil dari sisi itu siapa? Muhammad Nasir ya, Ustaz. Muhammad Nasir, Ya. si anaknya. Kalau misalnya kekurangan itu tidak menghambat seseorang untuk menghafal Al-Quran gitu, Ustaz. Itu aja? Iya, Ustaz. Baik, saya tulis di kolom chat ya. Ini kekurangan itu tidak menghambat. Apa tadi, Mbak? Kekurangan tidak menghambat seseorang untuk belajar atau menghafalkan Al-Quran. Untuk belajar, baik. Untuk belajar menghafal Al-Quran. Oke, saya kutip apa adanya dari pernyataannya Mbak Kia. Baik. Oke, saya kira cukup ya tiga ini. Tadi yang pertama dari Mas Yuan, keren. Oke, yang kedua dari Mas Abu Bakar, punya kekurangan, memiliki kekurangan tapi masih bisa menghafal Al-Quran. Kemudian dilengkapi lagi dari Mbak Kia barusan, kekurangan itu tidak menghambat seseorang untuk belajar atau menghafal Al-Quran. Apa yang kalian sampaikan barusan itu semuanya benar ya, semuanya benar dari pengamatan kalian masing-masing ya. Alhamdulillah. Dan tadi memang kebanyakan banyak yang nyoroti ke sisi Mas Muhammad Nasirnya ya. Walaupun sebenarnya juga ada hikmah yang bisa kita ambil nanti dari sisi gurunya ya. Oke, baik. Apa yang kalian sampaikan tadi benar ya. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan lagi. Muhammad Nasir tadi itu pemuda, tadi usianya ditanya oleh Syekh Abdul Razak, usianya 18 tahun ya. 18 tahun dia punya keterbatasan gitu ya. Dan tanda kutip keterbatasan, dia pemuda difabel. Difabel itu sebutan untuk seseorang yang punya keterbatasan gitu ya. Bisa fisiknya, bisa kognitifnya, bisa mentalnya, seperti itu. Mungkin sekilas kalau kita lihat tadi dari video, keterbatasan dia apa kira-kira kalau menurut kalian? Kalau dari pengamatan kalian tadi dari video tadi, keterbatasannya apa kira-kira? Apa yuk? Ayo bebas, salah enggak apa-apa. Apa keterbatasannya apa? Kalau kalian lihat tadi itu apa sih sebenarnya yang kita sebut kekurangan tadi itu apa sih sebenarnya? Yang bagian mananya dari Mas Nasir tadi itu disebut, kita nyebutnya kekurangan. Apa ya? Halo? Ya, silakan Yuan. Silakan Ngomongnya Yuan. kurang jelas. Wah, bagus Yuan. Oke, buat Mas Yuan, bagi Mas Yuan tadi sampaikan komunikasinya, ngomongnya kurang jelas Ustaz. Ya, betul, di antaranya itu. Jadi keterbatasan tadi, kalau yang paling kentara kelihatan, itu dari lisannya ya, pengucapan lisannya, komunikasinya. Betul Mas Yuan tadi. Kita tadi kan nggak tahu ya dia datangnya seperti apa, pakai kursi roda atau pakai apa, tadi kita nggak seperti ya, tapi intinya apa yang disampaikan Mas Yuan tadi benar ya. Jadi dari komunikasinya, ada semacam keterbatasan di komunikasi. Dan itu terlihat di awal ketika diajak dialog dengan Syekh Abdul Razak. Kan tadi ditanyain kayak perkenalan gitu, namanya siapa, usianya berapa, kemudian apa itu dia dari kabilah mana, seperti itu tadi yang ditanyain ya. Sampai si Syekh Abdul Razak sampai harus mengulang beberapa kali ya. Karena mungkin bisa jadi nggak hanya sekedar ini, nggak hanya sekedar dia gangguan komunikasi, tapi juga bisa jadi juga pendengaran juga mungkin agak kurang juga bisa jadi. Dugaan saya, karena Syekh Abdul Razak harus mengulangi beberapa kali. Seperti itu. Dan alhamdulillah, yang menarik adalah ketika kemudian dia diminta memperdengarkan hafalannya, saya tanya kalian sekarang, tadi bacaan dia itu jelas apa masih gini?
Sampai bandingkan dia ngomong yang biasa, ngomong ketika diajak dialog dengan Syekh Abdul Razak sama ketika dia memperdengarkan hafalannya. Jelas yang mana? Lebih jelas yang mana? Jelas pas ngajinya. Lebih jelas pas ngaji, betul. Lebih jelas pas ngaji. Pas ngomong biasa tadi agak nggak jelas dia ngomongnya, agak kurang bisa dipahami. Tapi ketika kemudian dia diminta memperdengarkan hafalannya, jelas ya. Bahkan kalau kalian benar-benar fokus tadi ya menyimak tilawahnya si Nasir, itu bisa terbawa ya. Terbawa nuansa-nuansa apa itu makna dari ayat Quran yang dia perdengarkan. Tadi kan ada terjemahnya ya, kalian bisa lihat tadi terjemahnya itu kan tadi menyebut soal neraka, soal surga. Dan adanya itu milu gitu ya. Kalau bahasa saya itu milu, membuat sedih. Enak, tapi bacaannya enak memang, Masya Allah. Bacaannya enak. Saya jadi ingat ini, tilawahnya Mas Abu Bakar ya. Mas Abu Bakar. Masih ada di sini Mas Abu Bakar? Semoga masih ada di sini ya. Tadi saya jawab. Nggak kelihatan di layar saya soalnya. Jadi ada sebagian orang itu memang yang dikaruniai warna suara mungkin seperti itu ya, yang bisa mempengaruhi orang lain gitu ya, secara emosi. Ya. Kalau saya pribadi kalau dengarkan Mas Abu Bakar itu senang, kayak terbawa. Nuansa sedihnya, nuansa terbawa, enak ya. Semoga Allah memberkahi kalian ya, memberkahi yang punya, dan yang belum bersemangat baca Al-Quran segera bersemangat ya, kalau melihat apa yang ditampakkan, apa yang ditunjukkan oleh Muhammad Nasir tadi ya. Jadi seperti itu luar biasanya. Dia punya keterbatasan, tapi kemudian Allah angkat Muhammad Nasir ini lewat Al-Quran yang dia miliki, lewat Al-Quran, bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran yang dia usahakan, yang dia perjuangkan, diangkat. Bahkan nggak semua orang bisa ketemu sama Syekh Abdul Razak kan tadi ya, itu kan ulama di Madinah, ulama besar di Madinah, salah satu pengajar di Universitas Islam Madinah, dan memang beliau terkenal tawaduk juga ya. Beliau tadi kelihatan kan dari dialog-dialognya tadi ya, beliau begitu memuliakan tamunya, walaupun lebih muda, walaupun masih 18 tahun, kemudian difabel, tapi kita lihat tadi akhlak dari keduanya ya, dua-duanya tadi menunjukkan akhlak yang baik antara seorang ulama dengan seorang penghafal Al-Quran. Bahkan tadi terakhirnya dicium, kemudian didoakan beberapa kali, Masya Allah, seperti itu. Dan itulah yang memang harusnya bisa kita teladani di majelis-majelis kita, di kegiatan belajar kita, baik dari sisi gurunya maupun dari sisi siswanya. Sama-sama belajar akhlak yang tadi ya, luar biasa, Masya Allah. Baik, ada yang mau ditambahkan barangkali? Jadi tadi itu, kalau kalian simak baik-baik tadi itu, sempat syekhnya tadi, Syekh Abdul Razak tadi itu menawarkan, kamu milih sendiri yang mau diperdengarkan hafalannya, atau saya pilihkan, gitu ya. Diberi tawaran, ya. Ini tawaduk ya. Tadi videonya putus, Ustaz. Oh, agak terputus tadi. Oke, jadi intinya tadi itu ditawarkan sama Syekh Abdul Razak, mau baca milih sendiri atau saya yang milihkan itu. Akhirnya kemudian jalan tengahnya tadi, awalnya pilih sendiri, kemudian yang kedua dipilihkan. Ya, jadi luar biasa, Masya Allah. Oke, nah kaitannya dengan ini, kaitannya dengan video tadi itu, kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini, itu kalau yang punya kekurangan bisa seperti itu, maka sesungguhnya yang seperti kita, yang tidak punya gangguan komunikasi, yang tidak punya mungkin gangguan fisik ya, keterbatasan fisik dan semacamnya, maka jauh lebih mudah insya Allah ya, jauh lebih mudah, jauh lebih layak untuk berjuang lebih keras lagi dalam mempelajari Al-Quran. Harusnya seperti itu ya. Jadi kita belajar dari orang lain. Kita ingatkan ya, ada satu nasihat ya, seingat saya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seseorang itu kurang lebih maknanya gini, kalau ada orang yang unggul di hal keduniaan, maka ungguli dia di hal yang tentang akhirat ya, hal tentang
akhirat. Jadi misalnya ada orang yang membuat kalian takjub ya, karena prestasi dunianya, mobilnya baru, rumahnya kaya segala macam, maka kalian jangan jangan rendah diri itu ya, tapi ungguli dia di sisi ini, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Berarti dengan kaitan dengan amal ibadah maksud saya. Seperti itu. Kurang lebih maknanya seperti itu dengan saya nasihatnya. Jadi kita tetap punya peluang yang sama. Jadi semuanya akhirnya punya peluang sama. Punya peluang yang sama untuk meningkatkan kapasitas diri dalam hal belajar Al-Qur'an. Nah, lebih-lebih yang tadi kan anaknya punya keterbatasan ya. Dalam ini kan berarti ini ya, dia menunjukkan prestasi akhiratnya gitu ya, amal ibadahnya. Maka kita ya jangan kalah juga, harus lebih tinggi lagi juga dalam hal belajar Al-Qur'an. Memburu amal ibadah untuk mengejar prestasi di akhirat. Seperti itu. Dan kita kan boleh kan iri pada orang-orang yang punya amal ibadah yang baik itu boleh. Kalau nggak salah sebutannya apa ya? Ghibah kalau nggak salah ya. Jadi iri tapi bukan berharap celaka ke orang yang diiri itu, bukan, tapi berharap aku kudu iso kayak ngono gitu ya. Aku kudu iso lebih dari itu, bahkan seperti itu boleh. Iri ke orang yang dikaruniai Al-Qur'an kemudian dia bisa mengamalkannya. Kemudian kita kepingin seperti dia. Ya, kita itu boleh, iri yang boleh itu. Yang nggak boleh itu kan iri kemudian kita buruk sangka, kita jelek kita berharap keburukan ke orang yang kita iri itu yang nggak boleh. Tapi kalau dalam hal ini diantaranya adalah diperbolehkan seperti itu. Nah, kemudian kita flashback lagi ya ke materi saya ketika mengisi upacara bendera kemarin, bahwa di antara jalan kita supaya motivasi Al-Qur'an motivasi kita itu terus meningkat ya ketika belajar Al-Qur'an, ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, itu adalah kita harus menjaga diri kita. Saya sempat mengutip ucapan hikmah ya, dari ucapan penuh hikmah dari sahabat Utsman bin Affan, khalifah ketiga ya, radhiyallahu anhu. Khalifah ketiga, Dzun-Nurain ya, pemilik dua cahaya, karena beliau adalah menantu ganda Rasulullah. Beliau menikahi dua putri Rasulullah. Dan beliau terkenal banyak amal kebaikannya ya. Dermawan, kemudian juga pemalu. Di antara karakter beliau itu ya, yang paling terkenal. Tapi juga kalau kaitan dengan Al-Qur'an, beliau punya banyak quote gitu ya, punya banyak nasihat-nasihat kaitan dengan Al-Qur'an. Di antaranya adalah yang pertama, jika hati kita suci, maka maksudnya hati kita itu nggak akan pernah puas dari kalam Rabb-nya. Jadi kalau hati kita bersih, maka hati kita ini nggak akan pernah puas dari kalam Rabb-nya, dari kalam Allah. Maksudnya itu kita nggak akan pernah puas baca Al-Qur'an. Gampangnya gitulah ya. Kita nggak akan pernah puas berinteraksi dengan Al-Qur'an kalau hati kita bersih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita merasa cukup dengan Al-Qur'an, merasa sekali-sekali aja baca Qur'annya, atau belum rutin misalnya baca Qur'annya. Itu bisa jadi kalau kita ambil kesimpulan dari nasihatnya sahabat Utsman ini adalah karena hati kita sedang tidak bersih. Ya, sedang tidak bersih. Seperti itu. Nggak bersihnya kenapa, Ustaz? Kenapa kira-kira nggak bersihnya? Sesuatu disebut nggak bersih itu karena ada apa sih? Karena ada apa, teman-teman? Ada satu objek gitu ya, satu benda, itu dikatakan nggak bersih kalau ada apa? Kalau ada? Kotoran. Kotoran, betul. Kalau ada kotoran. Kalau ada Noda. kotoran. Noda, betul. Nah, itulah yang membuat hati kita nggak bersih. Kotoran nodanya apa kalau di hati? Ya dosa, ya. Dosa. Dan tiap kita, emang tempatnya salah dan lupa gitu ya. Juga apa itu? Nggak maksum gitu ya. Nggak terbebas dari kesalahan ya. Memang ada kalanya kita salah juga, ada kalanya kita juga berdosa. Entah dosa itu kaitannya dengan diri kita sendiri, entah itu dosanya kaitannya dengan Allah, itu yang lebih ya, terutama hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, maupun dengan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia.
dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dengan teman-teman sekolah kita misalnya, dan seterusnya ya, sampai melebar intinya kaitan dengan hubungan sesama manusia. Dan itu dosa yang berkaitan dengan itu, dengan hal-hal buruk ya yang kita lakukan terhadap orang lain dan juga kepada Allah, maka itu akan memberi titik noda di hati kita. Makanya hati kita nggak bersih. Akhirnya merasa cukup dengan Al-Quran, merasa nggak perlu banyak-banyak baca Al-Quran atau bahkan meninggalkan Quran sama sekali. Seperti itu ya. Jadi benar nih nasihatnya sahabat Utsman ini. Jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas. Namanya orang yang nggak puas itu kan terus berusaha nambah gitu ya. Ya. Nggak puas itu kan terus kayak kita misalnya nggak puas, aku nggak puas, kan mencoba terus gitu ya. Kalau orang nggak puas itu biasanya mencoba terus atau melakukan aktivitas itu secara berkelanjutan gitu ya. Kita misalnya nggak puas main game misalnya gitu ya, main game kalah lagi nggak pernah puas, kan main terus kan akhirnya main gamenya main terus akhirnya. Karena kita nggak puas. Nah, sama juga seperti ini. Kalau hati kita bersih, maka kita nggak akan pernah puas untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Akan terus membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Jadi kunci utamanya yang ingin saya sampaikan di sini, kalau kita merujuk ke nasihatnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini adalah jaga diri kita dari dosa. Jaga diri kita dari dosa-dosa kita. Itu yang perlu kita tengok ketika kita ingin meningkatkan motivasi belajar Al-Quran. Jadi ketika kita merasa kok hari ini aku nggak tilawah ya, ada apa ya kayak itu, kita langsung introspeksi muhasabah. Aku melakukan dosa apa ya hari ini? Jadi seperti itu. Itu yang harus dilakukan yang pertama. Karena orang-orang soleh zaman dahulu itu ya, karena mereka dikaruniai hati yang bersih ya, peka. Biasanya orang-orang yang imannya terjaga itu akan dikaruniai kepekaan yang luar biasa. Sampai ada ungkapan, kalau aku berdosa itu ya, kurang lebih gitu maknanya. Kalau misalnya ini orang soleh zaman dahulu pernah mengatakan ini, jika aku berdosa, itu aku bisa merasakan dampaknya. Jika aku melakukan suatu dosa, itu aku bisa merasakan dampaknya sampai ke urusan tikus di rumahku. Sampai seperti itu. Saking pekahnya mereka. Jadi mereka merasa kalau mereka melakukan perbuatan dosa, itu dampaknya akan dirasakan dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Sampai ono tikus di omai, ada gangguan tikus di rumahnya, itu udah dia anggap karena dia sedang berdosa. Maka tikus ini datang ke rumah saya, ngerikiti apa misalnya gitu ya, atau ganggu apa segala macam, itu karena dosa dia. Jadi langsung nengoknya langsung ke dirinya sendiri, karena dosa. Dan itu memang benar teman-teman, dan itu memang benar nasihat ini. Saya pernah nyampaikan dulu waktu di upacara, ada satu buku, satu kitab ya, Tazkiyatun Nufus ya, kitab-kitab tentang penyucian jiwa, Ada Wadawa judulnya, Ada Wadawa, karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tebel bukunya, sudah diterjemahkan dengan Indonesia banyak. Itu di situ ada bagian bab ya, judulnya dampak maksiat dan dosa, dampaknya dosa gitulah, kalau boleh saya bilang seperti itu. Itu isinya babnya itu, sub babnya itu jumlah dampak maksiat itu ada sekitar 50-an dampak dosa terhadap diri kita dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi ini luar biasa maksudnya. Kalau kita gali perihal ini maka luar biasa. Jadi yang pertama kita lihat ada diri kita, aku ngapain ya? Tadi malam aku ngapain ya? Kok hari ini aku kok nggak tilawah ya? Misalnya seperti itu. Harus langsung introspeksi ke dirinya. Diukur. Dan yang paling tahu tentang diri kalian kan Allah dan kalian sendiri kan ya? Ya, Allah dan kita sendiri yang paling tahu. Orang lain nggak tahu. Bisa jadi nggak tahu orang lain. Tapi ketika kita kemudian dikaruniai kepekaan, maka itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagian dari keimanan, insya Allah bagian dari keimanan yang harus kita tingkatkan. Karena memang wajar ya, kita semuanya, tidak terkecuali Ustaz Hidayat juga, atau guru-guru yang lain, iman kita itu naik turun memang. Ada masa futur, ada istilah futur ya. Futur masa-masa agak turun gitu ya, kurang semangat. Karena memang iman kita naik turun, yazidu wa yanqus ya. Iman kita itu naik dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Jadi iman kita bisa naik, bisa turun. Nggak stagnan gitu maksudnya. Kalau kita sedang maksiat, kita sedang melakukan dosa, maka turun iman kita. Kalau kita
melakukan amal perbuatan kebaikan ya, setelah melakukan dosa kemudian berbuat baik, iman kita naik lagi. Terus itu seperti itu. Ya, dinamis yang kita harapkan adalah kita senantiasa dibimbing oleh Allah agar selalu dalam kebaikan dan perbaikan kayak gitu. Dan ini bisa bisa kita ukur diantaranya ada dengan seberapa besar interaksi kita dengan Al-Quran. Oke, seperti itu ya. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau sharing juga boleh. Kalau punya pengalaman. Mas Abu Bakar? Mas Abu Bakar sedang di hutan ya. Tapi ini bukan Tarsan ya. Kalau Tarsan nggak tilawah kalau Tarsan. Kalau ini bukan Tarsan, ini Mas Abu Bakar ya. Abu Bakar Marina, Masya Allah. Mas Abu Bakar punya pengalaman kaitan dengan Al-Quran? Boleh sharing, boleh cerita enggak apa-apa? Kalau ada pengalaman menarik ya. Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Sungguh ya, Ustadz Hidayat berharap dan bisa jadi memang sudah terjadi ya mungkin ya di sebagian kalian itu akan datang masanya ketika kemudian kalian merasa Al-Quran itu benar-benar turun buat saya. Itu perasaannya senang sekali ya, Masya Allah, indah sekali rasanya. Kita rindu masa-masa seperti itu. Kan kadang ada ya masa-masa di mana kita baca Quran ya biasa, baca Quran biasa aja. Kayak semacam rutinitas. Tapi ada kalanya ketika Allah takdirkan sesuatu terjadi pada diri kita, itu kita kemudian merasakan begitu nikmatnya baca Al-Quran. Bahkan seolah-olah merasa ayat itu untuk saya. Ya Allah, ayat ini seperti untuk saya. Dan kita biasanya rindu masa-masa seperti itu ya. Maka ini perlu untuk terus dijaga sebenarnya ya. Dijaga biar nggak kita baru mendekat ke Quran ketika kita ada masalah. Tapi harapan kita adalah kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ada masalah nggak ada masalah, tetap kita harus berinteraksi dengan Al-Quran dan mengasah kepekaan kita ya, mengasah hati kita yang tadi banyak noda tadi, kurang peka jadi peka. Pernah nggak ada yang merasa seperti itu? Ayat ini benar-benar untuk saya, kayak merasa untuk saya banget. Ayat ini ayat saya banget gitu. Karena cocok dengan apa yang sedang terjadi di diri kalian. Ada nggak yang pernah seperti itu? Kalau belum ada, saya berharap semoga suatu saat akan terjadi ya seperti itu ya. Dan itu nikmatnya luar biasa, Masya Allah ya. Luar biasa. Dan itu akan makin membawa kita makin dekat dengan Al-Quran. Akhirnya makin menambah bacanya, kemudian makin belajar tajwidnya, belajar ilmu tentang Al-Quran, baca tafsirnya, bahkan dan segala macam ya. Efeknya banyak ya. Efeknya akhirnya nanti berujung banyak amalan yang lain ya, menarik amalan yang lain akhirnya. Dan itu kan bagus ya. Jadi ketika kita kemudian jatuh cinta, senang, akhirnya kita berusaha melakukan perbuatan amal ibadah yang lain akhirnya, yang berkaitan dengan apa yang kita senangi di ayat Al-Quran tadi. Akhirnya suka baca siroh akhirnya, bisa jadi kan ya, baca siroh dan segala macam ya, beramal kebaikan, dan itulah keberkahannya. Berkahan ketika kita baca Al-Quran itu kita dimudahkan untuk dapat melakukan kebaikan yang berlipat ganda. Jadi kebaikan yang mendatangkan kebaikan yang lain, seperti itu. Oke, Insya Allah. Ada yang mau sharing perihal ini? Pengalaman dengan Al-Quran? Boleh. Membaca ayat Al-Quran yang kemudian membuat kalian menangis, boleh karena kalian ceritakan. Sampai membuat kalian merasa tertohok, itu boleh juga diceritakan. Barangkali ada. Kalau belum ada, oke boleh, Mbak Kia. Iya. Mbak Kia, silakan Mbak Kia. Jadi saat Ustaz saya nggak buka kamera. Boleh, ya silakan. Jadi pas itu pernah saya itu ngerasa lagi di titik down gitu saat. Terus habis itu saya nggak tahu harus gimana, akhirnya saya milih buat baca Al-Quran gitu. Saya buka asal aja gitu saat. Terus asal, betul, saya lupa pas itu baca surat apa, tapi pas saya baca tuh langsung ngerasa
masuk gitu, akhirnya nangis gitu. Betul, Ya, betul, kayak gitu. betul, ya betul, 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 Masya Allah ya, barakallahu fiik Mbak. Ya betul, apa yang disampaikan Mbak Kia tadi benar ya. Jadi ketika kemudian apa itu, dan itu nikmat kan ya, Mbak Kia ya, itu seneng banget gitu ya. Iya, Ustaz. Rasanya seneng, rasanya kayak enteng gitu ya. Rasanya udah masalah yang tadi ketika kita down tadi, kemudian baca Al-Quran kayak kita dapat semangat baru, kita merasa nggak sendirian gitu ya. Kita merasa optimis ya. Kan biasanya orang kalau down, itu pikirannya kan nanti macam-macam ya, pikiran buruknya. Pikiran yang paling buruk adalah dia kemudian putus asa, kemudian ingin mengakhiri dirinya, mengakhiri hidupnya. Itu kan yang putus asa yang paling jelek ya. Puncak-puncaknya itu bunuh diri. Orang putus asa itu puncak-puncaknya kalau di dunia itu bunuh diri. Mengasingkan, mungkin awalnya mengasingkan diri segala macam ya. Tapi kemudian ketika kita menuju ke Al-Quran, kayak tadi yang disampaikan Mbak Kia tadi, padahal asal tadi ya, Mbak Kia tadi nyebut dia sedang down, kemudian tiba-tiba pengen baca Al-Quran, dia buka asal aja, tapi kemudian dia menemukan satu ayat gitu ya. Saya baca satu halaman gitu, Tad. Satu halaman, kemudian menemukan sama satu. terjemahnya, sambil Iya, baca terjemahnya juga. Iya. Sambil Iya, baca Ustaz. terjemahnya. Gitu. Dan itu seperti kayak berkaitan dengan diri kita gitu ya. Iya, Ustaz. Kayak Betul. relate gitu, Ustaz. Betul. Ya, barakallahu fiik. Betul. Nah, ini bukti ya. Kalian bisa merasakan ya. Ada sebagian ternyata di usia kalian, ada yang bisa mengalami pengalaman, ya mungkin bisa katakan pengalaman spiritual gitu ya. Pengalaman spiritual seperti ini kaitan dengan Al-Quran. Kalau Ustadz Hidayat dulu agak kasep ya, kalau bahasa Jawanya dulu agak kasep. Saya baru mulai merasakan itu ketika kuliah. Kenapa? Karena saya memang tidak intens ketika di usia kalian. Di usia kalian SMP itu saya kurang intens dengan Al-Quran. Ya, nggak seintensif kalian, nggak sesering kalian seperti ini. Apalagi sekolah kita sekolah Islam ya. Kalau sekolah saya bukan sekolah Islam dulu. Sudah saya sendiri males gitu ya. Kemudian sekolahnya juga sekolah yang nggak terlalu fokus ke Al-Quran, akhirnya tambah jauh, guys. Lingkungannya nggak mendukung. Nah, ini yang disomongin Mbak Kia tadi benar. Ustadz Hidayat dulu itu juga seperti itu di masa kuliah itu merasa down gitu ya. Kemudian ketemu ayat Quran surat Al-Hasyr itu juga sama kayak Mbak Kia. Ya asal aja bacanya ngacak itu, kemudian buka, baca, kemudian dibaca terjemahnya sampai saya ulang-ulang tuh ayat itu saya ulang-ulang terus. Ya sampai ayat itu saya ulang-ulang terus, kemudian suatu saat itu ada khutbah Jumat gitu ya, ternyata khotib Jumatnya itu juga bahas ayat itu rasanya itu rasanya kayak ayat ini benar-benar buat saya ini, menohok saya. Al-Hasyr ya, kalau saya di Quran Al-Hasyr yang kayak ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu ayat, kalau kalian nanti baca terjemahnya, itu ayat tentang wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian kita diminta ini berbekal ya, melihat diri kita, melihat bekal kita untuk hari esok. Apa ya dari akhirat kematiannya. Kita sudah siap bekal apa? Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, diminta kembali lagi kepada Allah, gitu berarti kan ya, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Semuanya Allah melihat apa yang kita kerjakan. Orang yang putus asa kemudian menemukan ayat ini, kira-kira kepikiran untuk bunuh diri nggak? Ada orang yang putus asa ini, kemudian alhamdulillah dia menemukan Quran, dia baca ayat itu, kemudian baca terjemahnya, bahkan mungkin baca tafsirnya, kira-kira dia nanti akan tambah sumpek atau tambah optimis kira-kira? Menurut kalian? Tambah sumpek apa tambah optimis? Kalau menurut saya, mestinya dia kalau memang niatnya baik, pasti dia akan optimis ya. Karena isinya di situ adalah nasihat dari Allah supaya diminta kembali ke Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kita kerjakan. Diminta ingat hari akhir kan, seperti itu kan tadi kan ayatnya tadi kan gitu. Diminta berbekal untuk hari esok. Kalau orangnya putus asa, orangnya mikir bunuh diri, dia pikir setelah bunuh diri selesai masalah. Tidak seperti itu Ferguson ya. Masih ada kehidupan setelah mati. Bukan berarti ketika kemudian mati selesai semua masalah, enggak. Masih ada kehidupan setelah kematian kan di antara keimanan kita kan tentang hari akhir ya. Kita percaya surga neraka. Orang-orang yang putus asa, yang bunuh diri
itu bisa jadi imannya sedang dicabut, kemudian dia nggak percaya surga dan neraka, dia tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Itu ya, Masya Allah ya. Jadi, saya berharap semoga kalian semua akan mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu, dan bahkan mungkin makin banyak pengalaman-pengalaman seperti itu. Yang itu harapan kita adalah makin meningkatkan iman kita, ya, makin meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada Al-Quran, dan berusaha mempelajarinya, yang minimal mempelajari ya, membaca, menghafal ya, kemudian mengamalkan sampai akhir hidup kita. Itu harapannya. Mbak Kia, ya, terima kasih Mbak Kia sharing yang luar biasa, Masya Allah. Semoga Mbak Kia istiqomah, termasuk juga teman-teman yang lain. Mas Abu Bakar ada? Kisah-kisah semacam yang disebut Mbak Kia tadi ada? Atau bahkan mungkin ketika ngimami nangis, nah, kemudian nangis ya. Saya pernah menjumpai seseorang yang dia sebenarnya nggak paham bahasa Arab ya, tapi kemudian ketika dia jadi jamaah kan kemudian menangis, kan juga sering kan kita temui seperti itu ya, terbawa. Ini kenapa ya kok aku jadi kudu nangis? Ketika akhirnya dia kemudian penasaran, buka Quran, akhirnya belajar kan gitu. Ya, Insya Allah. Oke, baik. Wih, nggak terasa ya udah hampir 9.30. Sebenarnya ada satu video lagi ya, tapi ya wes saya putar aja ya. Videonya satu lagi. Ini penutup ya, ini penutup, video penutup. Belum kita akhiri sebentar. Kalau ini kisah nyata, maksudnya, ya tadi juga kisah nyata sih ya. Sebentar ya. Sabar dulu. Penutup ini. Kalau ini, nah ini. Saya share screen dulu. Ini video terakhir ya, sebelum kita tutup. Setelah ini kita tutup. Nah, ini. Kami dengan teman-teman, kami biasa ke kamp pengungsian. Ke kamp pengungsian untuk melakukan apa? Pengobatan kepada anak-anak di sana atau penghuni di sana. Waktu itu kami mendapat jadwal di perbatasan Turki, masih masuk Suriah. Namanya camp itu ada camp pengungsian Ummahatul Mukminin. Di mana yang tinggal di situ semuanya adalah janda syuhada. Semua suaminya itu syahid di medan jihad. Mereka tinggal di camp-camp pengungsian. Keadaan lapar. Mereka kesehatannya udah kacau semuanya. Kami datang ke situ. Kalau kami datang, itu kita punya tim dokter masuk kan di camp pengungsian, saya tidak masuk. Saya berada di luar. Dan kebiasaan saya, kalau ke sana, saya bawa tas ransel paling besar itu, yang ukuran 15 kilo. Saya datang ke sana, saya penuhi itu semua dengan biskuit atau dengan kue. Karena anak-anak camp kan banyak sekali. Untuk sekedar menghibur mereka. Ketika datang, saya kumpulkan. Ayo anak-anak, ayo hal atfal, ta'aluhuna. Ayo, kumpul sini sama paman. Paman ingin mendengar satu-satu dari kalian yang bisa menghafal Al-Quran, saya berikan biskuit ini. Yang bisa menghafal hadis satu, saya berikan biskuit ini. Mereka mulai, hafalan surat ini, hafalan surat itu. Mereka saya berikan. Sebenarnya sih, apa sih arti biskuit satu paling 2.000 di sini. Hanya bisa menyeka air mata mereka itu sesaat. Tapi paling tidak saya bisa melihat mereka tersenyum. Ayo yang bisa hafalan Quran ke sini. Mereka hafalan Quran, mereka hafalan hadis. Hari itu, anak-anak kan sudah selesai, kita mau pulang. Saya kemas-kemas di mobil itu. Ketika saya kemas-kemas, datang 3 anak kecil, perempuan 3 anak kecil ini usia kelas 3 SD. Dia datang menghadap saya, itu dalam keadaan menunduk-nunduk mukanya. Ahlus Syam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuannya Masya Allah menjaga diri. Kalau ketemu lelaki itu langsung dia mengambil jalan lain. Kalau tidak sengaja itu terlihat kita berpapasan itu melempar muka di sana. Masya Allah, orang Syam di situ. Muruahnya luar biasa. Si anak kecil ini kan datang kepada saya. Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Dek, saya katakan, Dik, ada apa? Mereka diam, malu itu diam. Mereka saling sikut-sikutan. Udah kamu saja, kamu yang ngomong. Kamu saja yang ngomong. Kamu, ada apa ini? Ada yang bisa paman bantu? Ini anak-anak yatim tadi kan? Tadi belum dapat biskuit kan, masih ada sisa. Nih, kalau ada yang belum dapat biskuit nih, paman masih ada nih, saya kasih nih. Oh tidak paman, kami sudah dapat biskuit tadi, sudah ambil. Terus kalian mau apa? Paman, mereka diam. Mau apa? Saya kira kan namanya anak yatim. Rumah tidak ada, rumahnya sudah hancur ini. Paling yang minta ini, minta itulah. Saya tanya, minta apa nak?
Ngomong sudah, nanti paman bantu kalau bisa. Paman Abu Zubair, ya, paman Abu Zubair bawa mushaf Quran tidak? Saya kan kaget. Mushaf Quran untuk apa kan dalam hati saya? Untuk apa saya katakan? Mushaf Quran untuk apa? Untuk kalian untuk diapakan mushaf Quran? Masya Allah, dengarkan baik-baik wahai ummahat, wahai para bapak. Mereka anak-anak yatim ini mengatakan, Paman Abu Zubair, demi Allah kami itu ingin sekali menghafal Quran, tapi di kamp pengungsian tidak ada Al-Quran di sana. Bisakah Paman berikan Al-Quran untuk kami? Waktu itu saya sudah tergoncang hati saya. Air mata sudah deras menetes sudah hancur hati saya waktu itu. Betul-betul sudah. Seorang anak yang rumahnya hancur, ayahnya meninggal dalam keadaan susah, mengatakan di hadapan saya, Paman punya mushaf Quran tidak? Kami ingin menghafal Quran tapi tidak ada di kamp pengungsian. Saya katakan waktu saya menangis, saya katakan, demi Allah, tunggu sebentar. Paman hari ini tidak bawa, tapi insya Allah kalau kesini Paman bawakan untuk kalian. Saya pulang itu menangis, bukan menangisi mereka, demi Allah saya menangisi diri saya. Dan waktu itu saya menangisi apa yang saya tinggalkan di Indonesia. Anak-anak yang dilalaikan dilalaikan dari Al-Quran. Menangisi saya Indonesia dalam keadaan aman. Saya pulang sudah kalut pikiran saya. Saya balik sana lagi, saya bawa lagi itu biskuit 1 ransel. Saya bagikan qadarullah wa masya'a fa'ala. Saya lupa. Saya bagikan biskuit. Mereka datang lagi anak 3. Saya sudah rasa, aduh Masya Allah anak lupa. Paman, Qurannya mana? Ya langsung gitu kan. Afan, Paman lupa Qurannya, nggak bawa. Waduh, mereka menangis tuh di hadapan saya. Paman itu kan kemarin sudah janji bawakan mushaf, kenapa sekarang tidak dibawa? Paman lupa. Insya Allah besok Paman bawakan. Akhirnya besok saya, walaupun tidak ada jadwal, saya menyengaja datang ke sana. Saya bawa Quran 1 ransel, bukan untuk 3 anak, tapi 1 ransel. Saya datang ke sana. Wah, Masya Allah, Paman Abu Zubair datang. Saya bawakan. Ya, kalau kemarin minta mushaf siapa? Mereka berbondong-bondong. Saya berikan mushaf. Masya Allah, wajahnya mereka bergembira. Dan tahu siapa yang paling bergembira? Saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sana anak itu menghafal Quran itu dalam taruhan nyawa, Bapak Ibu. Demi Allah dalam taruhan nyawa. Gak percaya? Di samping markas kami, di samping klinik kami, di sebuah desa. Sore-sore, anak-anak kecil ini kan menghafal Quran di masjid seperti ini. Menghafal Quran. Didatangkan itu helikopter, dijatuhi bom Birmil. Meledak di samping masjid, hancur kaca itu. Anak-anak terpental, terkena kaca, mereka berdarah-darah waktu menghafal Quran. Alhamdulillah, waktu itu tidak ada yang meninggal. Cuma karena kena sampingnya. Tetapi bulan Sya'ban kemarin, di Dar'a, puluhan anak menghafal Quran, sedang mereka menghafal Quran dalam halaqah. Rezim laknat ini, mereka meluncurkan rudal jelajah dalam jarak sekian kilo, tanpa ada muqaddimah, tidak ada suara. Dihancurkan masjid itu, 23 anak langsung syahid waktu menghafal Quran. Saya katakan, di sana itu anak-anak kita menghafal Quran itu betul-betul dalam tumpahan darah. Mereka itu menebus semuanya itu, 1 ayat itu 1 nyawa, saya katakan di sana. Baik, itu video closing ya, video closing yang bisa saya sampaikan. Kita nggak bahas lagi ya, saya yakin pesannya kalian bisa dapatkan dari video tadi. Yang jelas saya yakin kondisi kalian semua yang hadir di sini, kalian ya, itu tidak lebih buruk dari ketiga bocah perempuan tadi yang di Suriah tadi ya. Ya, kondisi kalian tidak lebih buruk dari 3 anak tadi. 3 anak tadi di daerah konflik ya, di daerah perang di Suriah sana. Ya. Tadi kan minta mushaf tadi ya anaknya, dan mushafnya mau digunakan untuk hafal segala macamnya. Saya yakin kondisi kalian lebih beruntung, jauh lebih beruntung. Aman, negaranya aman, kemudian kalian juga masih ada kedua orang tua, bisa tinggal di rumah dengan nyaman ya, aman, kemudian ada banyak kesempatan untuk belajar. Saya yakin kalian bisa jauh lebih semangat lagi belajar Al-Qur'annya daripada tadi ketiga bocah tadi. Ya, kalau tadi bocahnya kan usia sekitar 3 tahun tadi ya. Sekitar 3 tahunan. Kalau yang pertama tadi, video pertama tadi kan sudah agak gede ya Mas Nasyir, cuman dia punya difabel ya, punya difabilitas seperti itu. Tadi di penghujung
kegiatan kita hari ini. Saya berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga kita semua yang hadir di sini diberi kekuatan ya, kesempatan, kekuatan untuk belajar Al-Quran, untuk semakin termotivasi berinteraksi dengan Al-Quran, apapun kondisi kita saat ini ya, apapun kondisi saat ini yang Al-Qur'annya masih terbata-bata, yang sudah lancar, semoga diberi karunia keistiqomahan, tetap semangat, yang terbata-bata tetap semangat, nggak boleh putus asa. Semua yang anak-anak yang lancar, bacaan Qur'an yang bagus hari ini itu dulu juga awalnya dari nggak bisa, dari nggak lancar awalnya. Jadi kalian pasti bisa, semuanya pasti bisa untuk belajar Al-Qur'an. Demikian, Ustaz Hidayat mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan selama penyampaian materi ini. Saya tutup ya. Atau ada yang mau disampaikan? Enggak ya? Enggak usah ya. Karena sudah lewat ini waktunya. 9.38 sekarang. Saudara Galuh, ada yang mau disampaikan Saudara Galuh? Boten nggih? Saudara Galuh masih di sini? Oke, baik. Sementara itu dulu ya, karena waktunya sudah lewat. Saya mohon maaf. Semoga pertemuan kita hari ini, majelis kita hari ini bermanfaat buat kalian. Kita dikaruniai keberkahan. Kita tutup ya sama-sama dengan doa kafaratul majelis ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz Hidayat mohon izin undur diri. Selamat bertemu di majelis-majelis yang lain di kesempatan yang lebih baik lagi. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya, boleh silakan, boleh keluar dari room meeting. Itu langsung bu, oh anu ya, teman 945 ya. Oke.